Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amin Rais dengan NIM 19201020. Di sini saya diberi tugas besar oleh dosen pengampu saya, Ibu Khoirun Niamah, SDMT, yang dimana di sini saya mau membuat judul tugas besar saya sumber daya spektrum pada jaringan 5G. Untuk outline-nya itu saya ada pendahuluan, ada lokasi spektrum jaringan 5G, ada kelebihan dan kekurangan, dan juga kesimpulannya. Untuk pendahuluan, pengaturan frekuensi 5G di Indonesia dapat dikatakan relatif aman. Hal ini disebabkan tersedianya guardband selebar 600 MHz yang membentang dari mulai frekuensi 3,6 GHz sampai dengan 4,2 GHz. Guna membentangnya radio altimeter dari sinyal jaringan 5G, guardband sebesar itu hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan disediakan di Amerika Serikat. Menurut Kominfo, kondisi pengaturan frekuensi 5G di Amerika Serikat yang menggunakan pita frekuensi 3,7 sampai 3,98 GHz, sedangkan di Indonesia pada rentang 3,4 sampai 3,6 GHz, dan memperhatikan bahwa alokasi frekuensi untuk radio altimeter yang telah ditetapkan oleh Radio Regulation (ATU) atau International Telecommunication Union yang pada rentang 4,2 sampai 4,8 GHz. Oleh karena itu, penggunaan pita frekuensi untuk 5G di Indonesia relatif aman. Baik, untuk alokasi spektrum jaringan 5G itu ketersediaan spektrum frekuensi radio merupakan hal yang penting untuk mengembangkan jaringan 5G dan mengoptimalkan layanan berbasis generasi kelima di Indonesia. Manajemen spektrum frekuensi di samping membangun infrastruktur merupakan hal yang penting dalam mengelola jaringan 5G. Umumnya, semakin rendah spektrum, semakin luas juga jangkauannya. Tapi dari segi kapasitas, semakin tinggi spektrum, maka frekuensinya semakin besar kapasitas yang dimilikinya. Setiap operator mempunyai 3 akses atau 3 layer spektrum, yang dimana ada low band, middle band, maupun high band. Untuk gambar ini ada sumber daya spektrum 5G yang ditentukan dalam spesifikasi TGP dapat dibagi menjadi dua rentang frekuensi FR1 dan FR2. Di mana pada sub 6 GHz ini pita frekuensi utama 5G. Frekuensi di bawah 3 GHz disebut subs 3 GHz atau subscriber 3 GHz. Dan spektrum tersisa disebut dengan C-band. Nih. Untuk FR2 atau wave di atas ini 6 GHz, pita frekuensinya diperluas untuk 5 GHz dengan sumber daya spektrumnya berlimpah. Baik, lanjut. Nah, di sini ada low band, yang dimana low band ini memiliki frekuensi 1 GHz, di bawah 1 GHz. Frekuensi ini cocok untuk pemerataan konferen karena sangat efisien, jangkauannya sangat luas, dan untuk perkotaan sangat bermanfaat untuk interferensinya. Untuk frekuensi 1 GHz ini juga menjadi solusi apabila sinyal kurang bagus ketika masyarakat masuk ke suatu area publik atau gedung. Untuk middle band, yaitu middle band ini pada layar di tengah-tengah, yang dimana frekuensinya 1 sampai 6 GHz. Jadi coverage-nya dan kapasitasnya lebih besar daripada low band. Untuk high band ini bisa disebut juga dengan pita yang paling atas, yang berada pada frekuensi 2,6 GHz dan 2,8 GHz. Dibandingkan low band dan middle band, pita satu frekuensi memiliki beberapa keunggulan seperti jaringan terkoneksi 5G bisa diresponsasi latensinya 1 mm per second dengan peak data rate mencapai 20 Gbps gigabit per second. Mengapa spektrum 5G itu penting? Nah, karena frekuensi yang digunakan oleh sel 5G menentukan kecepatan dan jarak. Penting bagi penyedia layanan atau seperti Verizon atau AT&T.
dan menyedia layanan 5G yang akan datang. Untuk menggunakan bagian dari spektrum yang mencakup frekuensi yang menguntungkan pekerja yang sedang ditangani. Sebagai contoh, gelombang milimeter yang berada dalam spektrum band tinggi memiliki keuntungan karena dapat membawa banyak data, namun gelombang radio di pita yang lebih tinggi juga diserap lebih mudah oleh gas di udara, pohon, dan bangunan di dekatnya. Waves karena berguna dalam jaringan padat, tetapi tidak begitu membantu untuk membawa data jarak jauh atau karena atenuasinya. Pengguna 5G Spectrum Carrier. Tidak semua penyedia layanan menggunakan pita frekuensi yang sama untuk 5G. Ada juga keuntungan dan kerugian menggunakan bagian manapun dari spektrum 5G. Baik, di sini untuk spektrum yang sudah mengaplikasikan pada jaringan 5G, yaitu ada Mobile, Verizon, AT&T, dan Sprint. Yang dimana itu pertama itu ada Mobile ya, yang berencana untuk menggunakan spektrum pita rendah 600 MHz serta spektrum pita menengah. Yaitu ada Verizon, jaringan 5G Ultra Wideband Verizon menggunakan gelombang milimeter khususnya 28 GHz dan 39 GHz. Ini bisa dikategorikan menggunakan layanan tertinggi atau pita tinggi, pita di paling atas. Kemudian yang ketiga ada AT&T. Strategi penyebaran AT&T adalah menggunakan spektrum gelombang milimeter untuk daerah padat dan spektrum menengah dan rendah untuk lokasi pedesaan dan pinggiran kota. Kemudian terakhir ada Sprint. Sprint ini mengklaim memiliki spektrum lebih dari operator lain di Amerika Serikat dengan 3 pita frekuensi, di mana 800 MHz, 1,5 GHz, dan 2,5 GHz. Baik, untuk gambaran 5G spektrum, yang dimana di sini ada low band, middle band, dan ini high band. Pada low band itu kan frekuensinya di bawah dari 1 GHz. Pada frekuensi di bawah 1 GHz itu cukup pada TV, dan kemudian pada middle band itu ada bisa digunakan pada WiFi juga. Dan pada ini spektrum ini menggunakan 4 sel atau macro and small cell namanya. Kemudian lanjut pada high band atau kapasitas, di sini kapasitinya 30 GHz sampai 100 GHz itu bisa digunakan pakai fixed line and satellite yang menggunakan layar menggunakan site-nya itu 16 site dan seperti itu atau small cell saya disebut. Baik, lanjut untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan 5G ini, koneksinya itu lebih luas. Itu kelebihannya itu koneksinya lebih luas meski sama-sama mengusung OFDM. Teknologi 5G menawarkan kelebihan dibanding LTE yang hanya mempunyai subscriber spacing mencapai 15 GHz. Kemudian hampir tidak memiliki delay. Selain koneksi yang luas dan kecepatan transmisi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, teknologi 5G juga hampir tidak memiliki delay. Hingga memiliki delay itu 4 sampai 5 milidetik saja. Bahkan bisa dikurangi sampai 1 milidetik delaynya. Waktu delay yang begitu singkat ini memungkinkan pengguna teknologi 5G bisa menonton video resolusi tinggi tanpa buffering, hemat energi. Kemudian sejak awal teknologi 5G memang hadir untuk mengurangi konsumen energi. Kemampuannya untuk mengurangi konsumen energi sebesar 10%. Ini dilakukan dengan cara mengurangi trafik data, yang dimana kecepatan transmisi data yang super cepat juga menyumbang kontribusi terbesar dalam menciptakan teknologi yang hemat energi dan kekurangannya teknologi 5G.
Di balik kelebihan yang luar biasa tersebut, ternyata 5G menyimpan ada beberapa kekurangan, di mana frekuensi radio yang penuh. Sebagaimana kita ketahui, jika saat ini spektrum radio sudah memenuhi dengan 3G dan 5G, 3G dan 4G, maaf, yang telah lebih dulu hadir. Bukan tidak mungkin jika hadirnya jaringan 5G sebesar 6 GHz akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio super padat. Kemudian privasi dan keamanannya. Hasil riset menyebutkan jika 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan, kemudian dalam mentransfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G. Kemudian yang terakhir itu ada daya tembus yang minim. Satu lagi kurang teknologi 5G yang mungkin belum diketahui, yang dimana memiliki koneksi yang lebih luas, teknologi 5G memiliki daya tembus yang sangat minim. Tidak seperti jaringan penunjangnya. Jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, pohon, dan penghalang lainnya. Baik, untuk kesimpulan di sini, kesimpulan pada spektrum spektrum pada jaringan 5G itu panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, yaitu frekuensi tinggi memiliki panjang gelombang lebih pendek. Misalnya 30 GHz yang memiliki panjang gelombang 10.000 km atau lebih dari 6.000 mil. Sementara 300 GHz hanya 1 mm. Ketika panjang gelombang sangat pendek atau seperti frekuensi di ujung spektrum yang lebih tinggi, bentuk gelombang sangat kecil sehingga dapat dengan mudah terdistorsi. Inilah sebabnya mengapa frekuensi sangat tinggi tidak dapat melakukan perjalanan sejauh yang lebih rendah. Kecepatannya adalah faktor lain. Bandwidth diukur dengan perbedaan antara frekuensi sinyal tertinggi dan terendah. Misalnya pada spektrum radio untuk mencapai pita yang lebih tinggi, rentan frekuensi lebih tinggi dan karena throughput meningkat atau mendapatkan kecepatan pengunduhan atau mendownload lebih cepat. Baik, mungkin cuman itu untuk presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.